Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait awal mula tertutupnya pintu langit. Jadi begini saudaraku, pada saat Adam diciptakan dan kemudian Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk bersujud, dan bersujudlah makhluk kecuali iblis dan setan. Setelah itu kemudian Allah menugaskan terhadap setan, terhadap iblis, karena ketidakpatuhannya. Kemudian Allah menugaskan kepada iblis untuk untuk bertugas sebagai penguji terhadap Adam. Jadi keberadaan Adam menjadi firqah atau menjadi furqan, sehingga terciptalah firqah antara kanan dan kiri, antara yang kita anggap baik dan buruk. Allah menugaskan malaikat untuk sebagai partner, dan Allah menugaskan iblis dan setan untuk sebagai dewan penguji. Setelah itu kemudian yang pertama kali bertugas adalah setan ketika menggoda Adam dan Hawa di surga terkait peristiwa buah kholdi. Nah, setelah Adam turun ke bumi melalui Gunung Lawu itu, Hawa turun di Jabal Rahmah, kemudian mereka dipertemukan setelah 300 tahun. Kemudian berketurunan. Nah, pada saat itu sebenarnya pintu langit itu posisinya masih terbuka. Jadi pada saat itu seluruh catatan amalan kebaikan ataupun keburukan itu terlihat langsung. Jadi kalau seseorang melakukan kebaikan, jika anak Adam atau anak keturunan Adam pada waktu itu melakukan kebaikan, maka hasilnya atau poinnya atau pahalanya bisa langsung terlihat di langit gitu. Jadi rapotnya langsung kelihatan. Seperti halnya kita bisa ngecek saldo gitu loh. Nah, begitupun ketika mereka melakukan kejahatan atau ketidakbaikan, itu hasilnya atau nilainya itu kelihatan. Sehingga dengan begitu manusia pada saat itu mengetahui dia itu plus, nol atau minus gitu. Jadi bisa diatur semaunya dia, pada akhirnya begitu. Nah, dengan adanya hal seperti itu, iblis dan setan merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena kerjaan malaikat itu kan partner dalam posisi untuk menyajikan fakta yang seadanya. Sedangkan pekerjaan iblis dan setan itu menggoda manusia dengan fakta atau dengan situasi yang manipulasi. Contohnya begini. Kenapa ketika seseorang sedang pacaran itu indah? Semuanya indah gitu loh. Semuanya indah. Termasuk melakukan hal-hal yang negatif juga sangat indah. Tapi ketika mereka menikah, itu situasinya berubah. Nah, karena ternyata
Iblis dan setan ketika seseorang pacaran itu melakukan manipulasi data, memberikan bumbu-bumbu sehingga hidupnya itu indah dan cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Walaupun tidak semuanya. Tetapi ketika sudah menikah, kan semua hal kemudian berpotensi sebagai pahala, maka iblis dan setan berbalik arah gitu loh. Tidak lagi membumbui tapi menghalangi gitu. Jadi sewaktu pacaran, setan dan iblis mendorong untuk melakukan sesuatu yang negatif, yang pada saat itu dilarang gitu. Tapi ketika sudah menikah, setan mencegah yang ternyata dilarang itu karena itu bernilai pahala. Nah, pada saat Adam itu, awal-awal keturunan Adam itu langit terbuka. Nah, manipulasi ini tidak berhasil gitu. Kenapa tidak berhasil? Karena terlihat hasilnya di langit gitu. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang dia anggap baik, ternyata pas dilihat langsung di langit hasilnya jelek, dia menyadari langsung bahwa itu tidak baik gitu. Sehingga iblis dan setan pada saat itu bekerja ekstra keras. Karena apa? Data yang sama, manipulasi data yang sama itu tidak bisa dilakukan berulang gitu loh. Gitu loh. Karena apa? Karena hasilnya langsung terlihat. Jadi harus terus berinovasi. Kalau sekarang kan berbeda. Maksudnya manipulasi yang sama masih bisa berlaku karena tidak bisa meng-cross check ke langit kan itu. Oleh karena iblis dan setan keteteran dengan fakta yang selalu terbukanya pintu langit itu, maka iblis dan setan mengadu kepada Allah. Yang intinya, ya Allah, kami ditugaskan untuk menguji Adam dan keturunannya. Tetapi jika pintu langit terbuka, fakta terkait dengan dosa dan pahala itu langsung terlihat hasilnya, maka kerja keras kami untuk melakukan pengujian itu sangat sulit gitu. Artinya apa? Nggak fair gitu. Nggak fair. Jadi seperti halnya soal yang dibocorkan gitu. Seperti halnya soal yang dibocorkan. Kemudian Allah bertanya, terus maunya bagaimana? Gitu. Kata iblis dan setan, supaya fair, supaya adil, tutup saja pintu langitnya. Nah, akhirnya Allah mengabulkan permintaan iblis ini, permintaan setan ini, dan akhirnya pintu langit ditutup. Pintu langit itu ditutup, tutupnya 7 lapis itu. Jeger, tutup. Dan dari situlah kemudian Adam dan keturunannya tidak lagi bisa melihat hasil atau tidak bisa lagi meng-cross-check amal perbuatannya secara langsung. Nah, permohonan iblis kepada Allah ini untuk menutup pintu langit tidak diketahui Adam, karena Adam kan objek yang diuji. Sehingga ketika pintu langit tertutup, Adam berpikir ini kehendak Allah. Memang kehendak Allah, tapi atas pengajuan dari iblis. Nah, dari situ sampai sekarang itu pintu langit terus tertutup. Jadi ujian itu murni benar-benar ujian sepanjang hidup manusia, dan baru diketahui ketika ujian itu sudah selesai, yaitu pada akhir hayatnya. Kecuali untuk orang-orang tertentu yang diizinkan Allah ya. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak bisa mengetahui hasilnya, apakah perbuatan ini baik atau tidak baik, apakah perbuatan ini bernilai atau tidak bernilai, apakah perbuatan ini buruk atau tidak buruk, maka rambu-rambu yang selama ini terus disampaikan melalui Al-Quran, kemudian hadis Bukhari Muslim, sebaiknya terus dipelajari, sebaiknya terus dipahami, sebaiknya terus digali dengan dengan cara-cara yang terus diupdate gitu loh. Dalam artian bukan berarti teks yang diupdate, bukan, tetapi banyak hal, banyak pola yang memang saat ini sudah berubah. Banyak kejadian yang mungkin dulu belum ada, sekarang sudah ada. Sederhananya lah, seperti halnya dulu tidak ada pinjaman online, sekarang ada. Apakah itu nanti bisa jadi ujian atau tidak? Karena efeknya luar biasa. Kemudian saat ini ada gosip atau ada media sosial yang di situ kita bisa melakukan apapun tentang
aktivitas sosial. Dulu tidak ada, sekarang ada. Maka itu harus terus kita dampingi dengan berpedoman pada Quran, dengan menggali nilai-nilainya, dengan menggali maknanya yang terus kita kita ukurkanlah ke dalam kehidupan saat ini, supaya kehidupan kita saat ini bisa terus didampingi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Karena alam ini terus bergerak, alam ini terus berubah, perilaku manusia terus berubah, perilaku hidup terus berubah. Maka pemaknaan atau tafsir terhadap Al-Qur'an harus terus adaptif untuk menjangkau, untuk mengcover perubahan-perubahan dari manusia itu. Kalau teks Al-Quran tidak mungkin berubah, itu otentik. Makanya seringkali para ulama, para kiai melakukan semacam ijtihad, ijma dan sebagainya, itu tujuannya untuk mengcover perubahan-perubahan sosial itu. Kenapa harus di-cover? Karena perubahan ini tidak diketahui apakah perubahan ini bernilai atau tidak bernilai. Karena apa? Karena pintu langitnya sudah ditutup. Jadi kita tidak tahu perbuatan itu baik atau tidak kalau tidak memahami petunjuknya. Berbeda ketika generasi awal-awal Adam itu pintu langit terbuka, jadi bisa cross check langsung. Jadi demikian awal mula terbukanya dan awal mula tertutupnya pintu langit. Semoga bermanfaat. Mari terus tingkatkan iman dan beramal soleh. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.